Tiga hal yang harus dijaga lewat doa malam, doa sepanjang malam. Nomor satu, musuh-musuh ya dalam penggembalaan itu. Yang kedua, suasana dingin. Jadi makin malam di Padang itu apalagi makin dingin. Sudah dingin, makin dingin. Kasihnya makin dingin. Nah ini yang bahaya. Ya bahaya. Ikut Tuhan sudah berapa tahun. Nah kalau tidak berjaga-jaga, saya dulu begini. Sekarang bagaimana? Nah dulu begini. Sekarang bagaimana? Nah ini satu. Banyak kali sudah merosot. Dingin rohani. Ini yang harus dijaga malam. Suasana dingin rohani. Suasana dingin rohani. Nah ini satu. Dingin rohani. Ya. Dalam Matius 24 ayat 12. Dingin kasihnya sudah dingin. Suasana dingin rohani sama dengan kasihnya sudah menjadi dingin. Maka kedurhakaan meningkat. Menjadi durhaka nanti. Nah ini yang bahaya. Kasihnya menjadi dingin. Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang orang menjadi dingin. Ini suasana dingin rohani. Kasih menjadi dingin. Sehingga kedurhakaan bertambah. Menjadi orang durhaka. Kalau kasihnya sudah dingin kepada Tuhan, menjadi orang durhaka. Kasihnya menjadi dingin. Ini suasana dingin rohani sama dengan kasih kepada Tuhan sudah dingin, tidak ada kasih lagi, maka akan menjadi durhaka. Menjadi kehidupan yang durhaka. Gembala yang durhaka. Domba-domba yang durhaka. Kalau tidak ada kasih sudah durhaka. Nah, bagaimana praktek durhaka ini? Durhaka dalam nikah prakteknya. Durhaka dalam nikah. Ya, durhaka dalam nikah. Itu. Ini kalau tidak ada kasih Allah, menjadi durhaka di dalam nikah. Kedurhakaan dalam nikah. Hati-hati ya. Di ayat 2 Matius 10 ayat 21. Kedurhakaan dalam nikah. Matius 10 ayat 21. Mari. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Dan akan membunuh mereka. 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini kedurhakaan prakteknya melanda nikah. Nah, terjadi dalam nikah. Terjadi kebencian, pertengkaran. Ya, itu dalam nikah. Kebencian, pertengkaran. Sampai nanti saling membunuh sungguh-sungguh secara fisik. Saling membunuh. Terjadi kebencian, pertengkaran, sampai saling membunuh. Dalam kekerasan, sampai saling membunuh. Kekerasan dalam rumah tangga, sampai saling membunuh. Antara suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, bisa terjadi. Karena kasihnya dingin. Tidak mengasihi Tuhan lagi. Saja, dia terpengaruh oleh dunia. Tidak mengasihi Tuhan lagi. Tidak mengasihi firman Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan sama tidak mengasihi firman lagi. Tidak berpegang pada firman lagi. Dingin. Bisa durhaka. Dalam nikah durhaka. Nah, terjadi permisi selain kebencian, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga sampai pembunuhan nanti juga terjadi perselingkuhan, perceraian, kawin cerai, kawin dengan yang lain. Terjadi ini kedurhakaan. Karena sudah tidak mengasihi Tuhan, tidak bisa lagi. Loh, kamu itu tidak bisa lagi. Karena sudah tidak ada kasih. Dingin sudah rohani. Tidak ada kasih. Terjadi itu juga perselingkuhan nanti perceraian, kawin cerai, kawin dengan lain sampai kawin mengawinkan. Terjadi. Nah, ini kedurhakaan dalam rumah tangga. Kedurhakaan dalam pelayanan, ibadah pelayanan juga terjadi. Dingin rohaninya, durhaka, tinggalkan ibadah pelayanan, tidak setia lagi sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Ibrani 10 ayat 25 mulai. Ibrani 10 ayat 25 mulai. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 26.
Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, Ya. sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, Ya, terus maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah, ini kedurhakaan dalam ibadah pelayanan, yaitu tidak setia sampai meninggalkan ibadah pelayanan karena perkara-perkara di dunia ini. Nah, ini dinginnya rohani nanti, suasana dingin rohani di dunia ini. Saja, tidak ada berkobar-kobar lagi, tidak setia, tidak berkobar-kobar sampai tinggalkan ibadah pelayanan karena pengaruh dunia, karena perkara dunia. Atau juga sebaliknya seperti Korah, durhaka. Beribadah melayani tapi bersungut-sungut, berbuat dosa. Beribadah melayani tapi berbuat dosa, itu durhaka juga. Yudas 1 ayat 11. Surat Yudas sebelum kitab Wahyu, Yudas 1. Ini kebalikannya. Tadi durhaka tidak mengasihi Tuhan, tinggalkan ibadah pelayanan. Tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan karena pengaruh-pengaruh dunia. Banyak kali kita tinggalkan ibadah pelayanan, sudah tidak berkobar lagi, tidak setia lagi. Kalau biasanya mau terhalang sedikit, saya tidak mau, nggak bisa, harus ibadah. Sekarang sudah dingin, sudah tidak rasa apa-apa. Ini harus dicek loh, ya. Saya juga, kalau tidak bisa berkhotbah, tidak bisa ini, gara-gara sesuatu bagaimana? Ya, kalau dulu, betul-betul saya menangis. Saya sekarang bagaimana? Ya, berusaha, tetap setia berkobar-kobar, apapun alasannya. Ya, ayo kita sungguh-sungguh hari-hari ini. Tapi kalau enggak durhaka, sudah masuk ke durhaka. Ya, ayo satu lagi tadi Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Durhaka seperti Korah. Beribadah melayani tapi bersungut-sungut. Ngomel, nuntut sesuatu bersungut-sungut sama Tuhan. Ngomel, bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena menuntut sesuatu. Nah, ingat, menuntut hak. Ingat, di dalam Tuhan itu, dalam melayani Tuhan tidak boleh ada hak. Yang ada hanya kewajiban. Maka kita akan mengucap syukur. Kalau nuntut hak baru umpama ini dulu. Saya dulu sudah berpuasa, tahu-tahu hujan, waduh, kok sedikit yang datang, lalu marah saya dalam hati. Orang sudah puasa, menuntut hak. Melayani bagus berpuasa tapi bersungut loh, itu durhaka. Durhaka. Mungkin saudara latihan sangkur nyanyi, tahu-tahu tempat berdirinya digeser sedikit. Aku kena tembok, mulai bersungut. Ini durhaka loh ya. Saya sudah menjadi contoh tadi. Saya berpuasa bagus, seharian baca firman, berpuasa bagus. Tapi menjelang ini, kok begini, kok sedikit dulu. Kalau hujan di sini dulu sudah sedikit yang datang. Ya, tapi kita doakan supaya jangan ini hujan berkat Tuhan ya. Itu. Jadi saya ngomel, kok begini, aku sudah puasa lah. Ini jadi positif, jadi negatif, jadi durhaka. Hati-hati dalam melayani Tuhan, tidak boleh ada hak, tetapi yang ada hanya kewajiban. Itu bisa mengucap syukur selalu. Atau tadi bersungut-sungut dosa dengan perkataan. Beribadah melayani tapi berbuat dosa lah, itu durhaka. Durhaka betul. Ayo selesaikan dulu. Kalau mau melayani selesaikan dulu. Jadi tidak berdosa atau kita berdosa tidak boleh melayani? Boleh. Asal selesaikan dosanya. Seumpama saya bisa juga mau khotbah sore, tahu-tahu pengerja itu marah saya. Ini tidak bisa dimaafkan, saya marah. Tapi saya tidak enak. Sebelum khotbah selesaikan dulu. Ayo panggil ya, sudah saya minta maaf. Padahal mereka yang salah. Mereka yang bikin, kalau mereka tidak bikin, masa saya marah? Masa ada orang tua gila? Ada anak-anaknya baik-baik, pengerja baik-baik, semua tahu sih kamu itu, kamu apa? Ya tidak ada itu.
Kalau salah baru dimarahi. Tapi kadang-kadang saya marah, tapi merasa tidak sejahtera mau melayani. Harus begitu. Jangan, wah tidak apa-apa ibadah pelayan berbuat dosa, tidak apa-apa. Wah ini durhaka. Jangankan berbuat bersungut saja sudah durhaka. Apalagi berbuat dosa. Sama nilainya. Durhaka, makin melayani makin durhaka. Makanya sangat salah itu. Kalau ada rekan hamba Tuhan, Pak Wi titip anak saya, biarlah dia main musik supaya bertobat. Wah, salah besar. Salah besar, itu durhaka justru. Mengajar anaknya durhaka. Bertobat dulu, baru main musik. Baru melayani. Loh, jadi tunggu 5 tahun. Tidak perlu orang bertobat hari ini bisa melayani. Amin. Malam ini bisa melayani. Kalau dia bertobat, saya ngaku ini saya berbuat ini, merokok ini nih, sekarang saya berhenti malam ini. Layanilah Tuhan. Jangan tunggu 5 tahun lagi, Tuhan sudah datang. Nah, ini saja. Bisa paham saja. Ayo melayani, jangan durhaka, jaga. Yang sudah tidak setia, tidak berkobar, sering tinggalkan pelayan, ayo malam ini saya mau jaga, saya tetap berkobar. Jangan dingin, hangat, terus hangat. Yang aktif melayani tapi bersungut terus, soal sedikit bersungut, soal ini tidak kuat, nuntut terus. Minta ampunlah orang ini. Ayo, saya bersyukur Tuhan, apapun saya bisa melayani aja bersyukur. Wong saya tidak bisa apa-apa. Saya sudah bilang, kok kita mau ngomel merasa hebat. Saya sendiri mau khotbah tolak-tolak, bener ini bahasa Indonesia. Lalu mau ngomel, wah itu terlalu sombong. Coba kita nyanyi, ayo mau ngomel nyanyi. Coba dites do, re, mi, fa, sol, mengsle sedikit, salah sedikit. Kok masih mau ngomel? Wah terlalu sombong, terlalu sombong. Kalau menuntut hak itu terlalu sombong. Oke, itu semoga kita itu durhaka. Melayani Tuhan tapi berbuat dosa, sengaja berbuat dosa. Sudah tahu dosa berbuat tapi melayani Tuhan seperti tidak ada apa-apa. Durhaka. Sebab dosanya ditanggung oleh jemaat itu. Perhatikan loh kaum muda. Sudah berbuat dosa. Wah, seperti tidak ada apa-apa malah. Wah, hebat. Wah, durhaka itu. Dosanya ditanggung oleh jemaat. Dia durhaka. Sekali lagi bukan berarti sudah saya berhenti saya berbuat. Enggak. Ngaku bertobat, tinggalkan dosa, sudah layani. Malam ini pun layani. Masa saya mau menghalangi, memangnya saya Tuhan. Bahaya itu. Bertobat yang penting. Jangan berbuat dosa. Nah inilah durhaka. Ya, suasana dingin kita lawan. Jangan malam ini kita sungguh-sungguh mengalami kasih Allah. Setia berkobar-kobar. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh malam ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, jadi berjaga-jaga terhadap musuh dari luar, dari dalam. Hati-hati daging ini dari dalam buat tidak taat. Dan menghadapi suasana dingin rohani, pengaruh dunia di luar. Biar kita selalu mengasihi Tuhan hari-hari ini. Setia berkobar-kobar. Mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, kita berdoa supaya selalu berada di tangan Gembala Agung. Ini penggembalaan. Jangan lepas dari tangan Gembala Agung. Kita berjaga-jaga supaya sebagai gembala saya, saudara sebagai kehidupan digembalakan selalu berada di dalam tangan Gembala Agung. Selalu berada dalam tangan Gembala Agung. Biar tergembala, kalau tidak di tangan Gembala Agung apa artinya? Tidak ada artinya. Ayo, sudah ada di kandang. Ayo, supaya di tangan Gembala Agung kita berjuang malam ini. Supaya hidupku, hidup saudara ada di dalam tangan. Selalu ada di dalam tangan Gembala Agung. Ya, ini berjaga-jaga. Selalu berada di tangan Gembala Agung. Ya. Nah, bagaimana itu? Mari Mazmur 95 ayat 6 sampai 7. Doa penyembahan. Lewat doa penyembahan malam ini, ayo kita bisa berada di dalam tangan Gembala Agung.
Mazmur pasal 95 ayat yang ke-6. Mazmur 95 ayat 6 sampai ayat 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Marilah kita sujud menyembah. Berlutut